Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh Ibu Eka Siswati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala SD Negeri 1 Siduraja yang terhormat, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Siduraja yang kami hormati. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, inti acara. Dan yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Tridianti SPD SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rasulullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kita dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata dengan topik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Siswanti SPD, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Sholawat dan salam Pak kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai Kepala Sekolah Putri
Negeri 1 Sidoarjo merasa senang, bangga, ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang kedua, terima kasih atas terselenggaranya acara diseminasi aksi nyata pada hari ini pada yang sudah mempersiapkan, terutama pada Bu Eka. Saya ucapkan terima kasih. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat baik pada Bu Eka sendiri, pada teman-teman guru, juga pada sekolah kita. Buat Bu Eka, dengan diselenggarakannya diseminasi aksi nyata ini, mudah-mudahan Bu Eka segera dinobatkan sebagai guru penggerak, ya, sudah tidak calon lagi, tapi ya dengan segera bisa dinobatkan sebagai guru penggerak. Selamat Bu Eka, semoga segera ya Bu Eka. Kemudian dengan dinobatkannya sebagai guru penggerak, semoga akan membuka jalan untuk peningkatan karir Bu Eka sendiri. Ya. Kita ketahui dari janji-janji pejabat kita di atas menjanjikan dengan guru penggerak, jadi guru penggerak itu ya akan dengan mudah meningkatkan karir kita, yang mana sudah dijanjikan dan sudah diwujudkan, sudah mulai terwujud dengan jadi guru penggerak, dengan mudah diangkat sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pengawas dan pemilik sekolah. Itu sudah mulai terlihat yang semoga karir Bu Eka akan semakin meningkat. Amin. Buat teman-teman guru, dengan diadakannya diseminasi ini, semoga teman-teman guru bisa mengikuti jejak Bu Eka, ya, bisa menjadi guru penggerak, ya, yang semangat, ya, ikutilah jejak itu demi kemajuan karir Bapak Ibu semuanya. Kemudian buat sekolah kita ini, semoga dengan diadakannya diseminasi ini, semoga Bu Eka dengan mudah, ya, dengan dibantu oleh teman-teman yang lain, bisa dengan mudah membawa putra-putri kita, siswa-siswi kita untuk mewujudkan tujuan sekolah kita yang mana yang tercantum, ya, atau terkandung dalam visi misi sekolah kita, ya Bu. Di situ ada budaya positif, berarti budaya yang atau kebiasaan yang positif yang dilakukan di sekolah kita, ya kan? Ya, sesuai dengan visi misi kita, ya, itu mewujudkan siswa yang berprestasi, ya, dan berakhlak mulia, ya, dengan berdasarkan iman dan takwa, ya, sesuai dengan itu. Jadi kita akan budaya positif itu kaitannya erat dengan ya itu tadi, ada kebiasaan atau yang ada atau yang disarankan atau yang diajarkan oleh agama kita, ya,
semua agama itu mengajarkan budaya yang baik, yang positif. Jadi dengan diseminasi ini semoga kita semua bisa dengan mudah membawa putra putri kita menjadi insan yang cerdas, ya, insan yang berprestasi, dan juga berdasarkan iman dan takwa itu sesuai dengan pendidikan kita, ya Bu, pendidikan karakter, ya, yang sekarang itu yang lagi booming itu pendidikan karakter. Jadi kita mempersiapkan putra putri kita menjadi insan yang berkarakter mulia, ya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingatkan kembali, saya sampaikan kembali selamat pada Bu Eka. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, baik bagi Bu Eka sendiri, bagi teman-teman, dan juga bagi sekolah kita, ya, yang mana yang sudah kita canangkan dalam visi dan misi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Tridianti SPDSD yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu inti acara. Kepada Ibu Eka Siswati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Singaraja, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 1 Singaraja. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru hebat dari SD Singaraja 1 yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja nih, diseminasi budaya positif, ya. Jadi ada pertanyaan pemantik. Silakan nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju, ya. Untuk pertanyaan nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti jawabannya betul nanti kita di belakang, ya. Apakah betul yang pendapat Bapak Ibu itu kalau hukuman itu adalah bisa mendisiplinkan anak, terus memberikan penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar anak juga, itu menurut teori itu benar atau tidak, ya? Nah, konsep utama dari modul budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, teori motivasi hukuman dan penghargaan, serta restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga
restitusi. Itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Perubahan paradigma. Kepalan tangan ya. Kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Seolah-olah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi kertas tadi yang sudah ditulis kemudian dipegang dengan sekuat tenaga Bapak Ibu ya. Kemudian teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Jika Bapak Ibu mengepal yang secari kertas ini digenggam dengan sekuat tenaga, kemudian teman yang satunya itu berusaha untuk mengambilnya. Apa yang akan terjadi? Apakah yang teman Anda itu bisa mengambilnya atau tidak? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Ya, jadi teorinya gini. Ini kan tentang kontrol ya, kontrol diri kita. Segala sesuatu yang bisa mengontrol ini ya tadi ya, genggaman kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Ada berkebinekaan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan. Sekarang miskonsepsi teori kontrol. Ya, ada ilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilustrasi guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangkauan waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat dari guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini untuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, jadi pemaksaan ya. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ada permusuhan pada diri si anak. Bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihannya. Ketika stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita, ya. Berarti pilihannya atau teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, jadi menganggap perilaku buruk anak itu adalah kesalahan. Berarti pilihannya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak melakukan hal tersebut mesti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teorinya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, ya. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus model berpikir menang atau kalah. Tapi teorinya adalah model berpikir menang dan menang. Sekarang tentang teori disiplin positif. Makna kata disiplin. Ya, disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kita disiplin, kalau di pikiran kita kan patuh, ya, patuh dengan tata tertib yang ada di sekolah. Disiplin, patuhan. Nah, teori disiplin positif ada disiplin, ada motivasi internal, ada eksternal. Jadi nanti ada motivasi internal, kemudian eksternal yang menjadikan murid itu merdeka. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ada
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana dosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid anak Indonesia kita lihat dengan profil belajar Pancasila yang sudah disebutkan tadi ya. Sekarang tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi yang akan menjawab dari pertanyaan tematik tadi. Motivasi perilaku manusia. Tadi kan ada dua, eksternal dan internal. Intrinsik dan ekstrinsik sama saja, eksternal dan internal. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu berperilaku disiplin itu untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu termasuk eksternal. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga eksternal. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa yang akan menjadi akan menjadi orang yang saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu internal. Berarti menuju ke tujuan disiplin positif. Kalau eksternal berarti kan dari luar. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi yang namanya penghargaan menurut kita kan untuk memotivasi siswa agar lebih rajin gitu ya. Tapi penghargaan adalah salah satu hukuman. Kalau kita kan anggapnya boleh ya, setuju ya kalau penghargaan itu sebagai motivasi untuk anak. Tapi secara teori dalam disiplin positif, penghargaan itu adalah hukuman. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Al-Quran. Jadi dihukum oleh penghargaan. Nah, di dalam mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis, jadi anak itu disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kalimat. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Anak suruh menulis kalimat tadi sebanyak 100, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi yang nomor 1 termasuk hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu diberikan ke anak secara tiba-tiba, bisa secara fisik juga dan dilakukan secara tiba-tiba
pada waktu itu juga. Kalau konsekuensi kan kita sudah punya sebuah aturan atau kan, tapi anak itu melanggar. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin sama anak itu akan kalau diberi hukuman mungkin kan akan membekas di dalam hati ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Terus membuat anak sakit kalau hukuman ya, karena bisa fisik. Bisa hukumannya itu kan bisa fisik, bisa kalau tidak fisik bisa tadi ya karena ke hati. Dalam jangka waktu lama anak jadi membenci kedisiplinan. Hukuman juga bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, serta anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Hukuman juga marah, rasa bersalah, dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi hanya waktu itu tidak jangka panjang ya, jangkanya jangka pendek. Anak jadi menghargai kedisiplinannya, terus stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak jangka panjang. Intinya kalau hukuman itu jangka panjang, membekasnya ya, kalau konsekuensi hanya jangka pendek, sesaat saja. Nah ini ada pertanyaan reflektif. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju atau tidak? Tidak. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, tadi tidak setuju, terus nomor 2, hukuman. Sekarang ke restitusi. Restitusi, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Itu menurut dosen 2004. Ini tadi ya perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman itu negatif, contohnya awas kalau dilakukan lagi nanti awas kamu, itu kan negatif. Kalau konsekuensi itu netral, lakukan apa yang saya katakan. Restitusi itu positif. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini perbedaannya. Ini ya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kalau untuk yang identitas gagal itu termasuk hukuman. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Kalau identitas sukses yang menciptakan budaya positif itu adalah konsekuensi dan restitusi.
Hukuman karena negatif tadi ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid karena jangka waktu panjang. Tadi konsekuensi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi itu justru menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Korbannya itu mendapat keadilan kalau hukuman. Konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, restitusi justru mendapat penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah saja ya. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik kamu harus titik itu kalau teman. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hukuman membuat murid itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid menjadi menghormati peraturan. Restitusi itu menjadikan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jadi kita kan kadang kalau membuat di kelas kita membuat mungkin ada yang kesepakatan, ada yang peraturan gitu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Ya, keselamatan, melindungi kepala berarti kan keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID terutama? Berarti kan tentang kesehatan. Ini ya. Jadi peraturan kelas, awalnya kita membuat peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan yang positif dan menciptakan budaya positif. Itu jadi budaya positif awal mulanya adalah dari peraturan kelas. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Sama-sama kesepakatan kelas, tapi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Yang putih apa yang hijau?
sama-sama kesepakatan kelas ya. Judulnya sama, kesepakatan kelas. Tapi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang putih ya. Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Jadi menggunakan peraturannya menggunakan dalam keyakinannya kita apa? Keselamatan. Berarti kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Ketertiban, perhatian ya. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Kenyamanan, ketenangan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi apa? Ya bisa tanggung jawab di sini juga bisa. Ketertiban ya, tapi lebih ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita juga selain berkomitmen, disiplin waktu juga harus bisa menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bisa menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan sama keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang pertama, berarti kita berdiskusi dengan murid-murid kita tentang peraturan yang ada di kelas ya. Kita berdiskusi dulu dengan murid-murid kita apa yang mau menjadi peraturan kita di kelas. Nah, setelah kita berdiskusi, kita mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya kan anak kadang membuat peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan termasuk ada kalimat negatifnya. Itu dibuat menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi setelah membuat peraturan, anak-anak membuat peraturan, kita pajang, kemudian dari hasil anak-anak tadi itu kita revisi bersama-sama dengan murid. Apakah peraturan yang dibuat anak tadi itu ada yang kalimat negatifnya? Kalau ada kalimat negatifnya, kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian setelah dirubah menjadi kalimat positif, kita merumuskan peraturan tadi menjadi keyakinan kelas yang disepakati. Jadi setelah peraturan tadi kita buat menjadi keyakinan kelas, kemudian baru kita tempel di kelas. Itu cara membuat keyakinan kelas. Ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 6. Belajar dengan antusias, semangat, percaya diri, kemudian menjaga kebersihan, belajar menghormati orang lain, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru teman yang sedang berbicara, disiplin waktu, membuang sampah pada tempatnya, selalu menerapkan 5 senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6 ya. Jadi kan tidak ada kalimat unsur negatif. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataan universal sesuai dengan bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas yang dibuat itu jangan terlalu banyak sehingga
sehingga mudah diingat oleh anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita harus berdiskusi dengan murid-murid kita dalam membuat keyakinan kelas agar disepakati oleh semua murid. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Yang pertama bertahan hidup. Kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 6 ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita juga butuh kesenangan, kebebasan juga. Baik kita maupun anak-anak pasti butuh 6 kebutuhan ini ya. Mereka ingin dalam pembelajaran itu merasa bebas, seperti bagaimana strategi yang kita gunakan. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol dari restitusi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan manajer. Nah, kita sudah di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Itu posisi kontrolnya. Ya, untuk penghukum sama pembuat orang bersalah itu termasuk identitas gagal ya, karena dari itu termasuk eksternal. Nah, untuk menghindari hukuman, kalau penghukum itu guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, guru berbuat berceramah terus mengatakan seharusnya kamu ini ibu kecewa kamu sudah melakukan hal tersebut. Nah, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Penghukum juga guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya nanti anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan juga bisa berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau penghukum, kita berada di posisi penghukum. Kalau kita di posisi pembuat orang bersalah, ya, guru itu berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, terus mengatakan ibu stres, yaitu membuat orang bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Hasilnya itu menyembunyikan, bisa menyangkal, bisa juga berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid juga akan berkata, maafkan saya, itu kalau membuat orang bersalah. Jadi penghukum sama pembuat orang bersalah itu adalah tujuannya untuk menghindari hukuman, tapi termasuk identitas yang gagal. Kalau yang identitas berhasil tapi dari luar, yang eksternal, tujuannya itu untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu adalah posisi di teman dan pemantau. Teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Hasilnya terjadi anak itu ketergantungan
dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Juga murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi merasa anak itu ke gurunya itu merasa sebagai teman, jadi lebih akrab. Kalau memantau, guru berkualitas itu menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya, hasilnya bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu memantau. Kalau kita sebagai posisinya kita sebagai manajer, termasuk identitas yang berhasil atau sukses. Jadi yang paling identitas sebagai identitas yang berhasil dan sukses itu untuk kontrol diri kita adalah manajer, karena menghargai diri sendiri. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bisa menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ya, jadi kita sebagai guru seharusnya kita berada di posisi manajer. Jangan sampai kita di posisi penghukum, membuat orang bersalah, teman dan pemantau. Jadi yang paling bagus adalah posisi kita ada di manajer. Ya, ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah tadi sebagai penghukum, posisi apa yang mengatakan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa posisinya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum atau buat-buat bersalah? Kamu tidak pernah dengar melakukannya. Tidak pernah benar, berarti apa? Untuk awal merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak atau mama. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Tadi yang pertama saya kecewa sekali, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah berarti menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu lebih bagus ya, jadi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir untuk penghukum. Sekarang tentang segitiga restitusi. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada siswa,
itu bisa kita menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu kita semua memiliki motivasi internal. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Positif dan kita lanjutkan ya. Ini salah satu contoh anak yang sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Jadi ada permasalahan tadi Mas Yose itu berangkat ke sekolahnya itu terlambat. Jadi Mas Yose sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ya, gunakan positif dan gunakan jadi Yose berapa berapa? Nah sekarang penerapan dari segitiga restitusi. Jadi ada mengidentifikasi masalah, terus membuat pertama menstabilkan identitas. Jadi kita bertanya kepada anak tersebut kenapa si anak itu datang terlambat. Ini contohnya. Jadi Yose berangkat jam berapa? 7.15. Biasa kalau di sekolah kita masuknya jam berapa? Ya, kira-kira jika Yose datang dari rumah itu jam 7.15, kemudian sekolah kita masuknya jam 7.15, apakah Yose sudah datang tepat waktu? Tidak, saya datang terlambat. Ya, jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi ya. Itu juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat ke sekolah, terus terlambat masuk ke kelas. Nah di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi agar Yose itu tidak datang terlambat lagi. Nah kira-kira pasti Yose punya alasan. Menstabilkan identitas. Setelah kita bertanya ke anak, kemudian sudah menstabilkan identitasnya, kita langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Terlambat ke sekolah. Saya bangun siang. Kenapa bangun siang? Tadi malam saya bermain HP sampai malam. Jadi tidak bermalam. Ya, jadi Yose bangun siang karena tidur terlalu malam dan bermain HP sehingga lupa waktu. Nah, kira-kira dalam terlambat itu sudah termasuk atau sudah memenuhi keyakinan kelas kita apa belum? Kenapa? Karena dari Yose datang terlambat. Nah, apakah Yose masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Apa saja? Ya, terus nah baik, sekarang apakah langkah yang akan dilakukan selanjutnya agar tidak datang terlambat lagi? Mengurangi penggunaan HP sebelumnya tidak terlalu ya. Nah apa itu Yose akan melaksanakannya? Mulai malam ini ya. Oke bagus. Sekarang Yose sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga Yose menjadi anak yang selalu menaati peraturan sekolah. Dan mungkin cukup itu saja. Terima kasih ya Mas Yose. Jangan lupa lagi ya. Jadi ketika ada anak melanggar keyakinan yang sudah kita buat, jangan langsung kita memberikan apa ya?
tadi ya, kita jangan sebagai penghukum. Anak terlambat langsung ditanya, loh kenapa terlambat, di depan teman-temannya. Jadi itu kita mulai hari, mungkin kita sudah melakukan segitiga restitusi di sekolah kita, walaupun tidak urut ya, mungkin kita tanya kenapa tadi terlambat gitu. Tapi ketika kita bertanya seperti itu, jangan di depan teman-temannya. Kita panggil anak tersebut ketika istirahat atau apa. Jadi kita berbicara berdua saja. Jadi tidak, teman-temannya tidak tahu. Nah itu untuk penerapan segitiga restitusi. Ya kita mungkin yang sudah pernah ya, maksudnya kita anak terlambat atau anak melakukan kesalahan sesuatu yang melanggar keyakinan kelas kita bertanya kepada anak dengan tadi menanyakan tentang keyakinan, mungkin udah pernah kita lakukan cuma tidak urut gitu ya. Pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah dari segitiga restitusi ini kita jangan sampai mencari kesalahan si anak itu, tapi kita berusaha untuk mencari solusi agar anak tersebut itu tidak mengulanginya lagi. Jadi penerapan budaya positif itu bisa dari segitiga restitusi tadi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi mengajar yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja. Apabila ada perkataan yang salah atau perbuatan yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka Siswati SPD yang telah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Ya, banyak sekali ya manfaat yang bisa kita semua ambil dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eka, dan tentunya juga harapannya bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama saat menjadi guru untuk murid-murid kita. Jadi kita bisa memilih apakah nantinya kita bisa menjadi sosok penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau yang ketiga sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer ya. Jadi nanti kedepannya kita bisa menerapkan hal-hal baik agar kita bisa menjadi guru yang memiliki standar kepribadian, standar profesional dan standar sosial yang baik untuk mewujudkan murid atau siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Mungkin acara pada hari ini sudah cukup ya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.